fatwanya di Majelis Ulama Indonesia, begitu juga di Nahdlatul Ulama, begitu juga di Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Jadi kalau pada dasarnya wanita muslimah itu haram atau tidak sah dinikahi oleh non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel Pak Yanto Husna. Sahabat, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini akan saya putarkan sebuah video, yaitu tentang rencana pernikahan beda agama Rizky dan Mahalini. Dan ini respon daripada MUI. Nah, sahabat-sahabatku, tentunya sahabat-sahabatku sudah tahu semua ya bahwa Rizky Febian itu adalah putra dari Sule, sahabat ya. Dan Mahalini Raharjo ini adalah sebuah tentunya seorang artis ini, sahabat ya. Nah, ini videonya. Dan Mahalini Raharja semakin dekat. Dua sejoli ini kabarnya akan menikah awal bulan Mei. Pasangan yang bertunangan sejak 2023 akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan meskipun berbeda agama. Menurut saya adalah hari spesial bagi diri saya. Sejak awal kedekatan hubungan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini Raharja menjadi sorotan. Dia hanya mempunyai niat. Banyak pro kontra atas hubungan percintaan mereka lantaran berbeda keyakinan. Kepada papa. Sementara toleransi antara kedua keluarga cukup besar, membuat tidak ada yang keberatan dengan hubungan mereka. Tapi izinkan Iki untuk bisa memperbaiki. Kedua sejoli ini dikabarkan akan menikah pada awal Mei 2024 di dua tempat, yaitu Bali dan Jakarta. Rizky Febian dan Mahalini Raharja tetap memegang teguh agama yang dianutnya masing-masing, sehingga pernikahan pasangan ini diselenggarakan beda agama. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 jelas mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dengan penjelasan tersebut, maka pernikahan itu memerlukan persyaratan agar syah secara hukum. Salah satu syarat nikah beda agama yang dilansir Kementerian Agama RI adalah salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama pasangannya, atau yang dimaksud berpindah mengikuti agama salah satu pasangannya. Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis ikut menyoroti rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang berbeda agama. Lalu apa tanggapan dari Kiai Khalil Nafis mengenai pernikahan beda agama ini? Sudah tersambung secara virtual dengan kami, yaitu Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, kita langsung saja minta tanggapan dari Pak Kiai dalam perspektif Islam ini, seperti apa sih pernikahan beda agama ini, Pak Kiai? Ya, kita pernah juga melakukan kajian ini dan sudah dikeluarkan fatwanya di Majelis Ulama Indonesia, begitu juga di Nahdlatul Ulama, begitu juga di Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Jadi kalau pada dasarnya wanita muslimah itu haram atau tidak sah dinikahi oleh non-muslim, ya itu mutlak ulama satu pendapat. Tapi laki-laki muslim itu dengan musyrikah, orang yang tak beragama, yang menyekutukan Tuhan, itu tidak sah menikah. Tapi menikah dengan orang Yahudi dan ahli kitab ya, dan Nasrani, itu Imam Syafi'i mensyaratkan sahnya harus orang yang taat kepada kitab Taurat dan kitab Injilnya. Tapi menurut madhab yang lain, boleh saja orang muslim laki-laki itu menikah dengan ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Itu pendapatnya dari Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Nah, saya ingin menyampaikan hasil telaah dari fatwa MUI maupun NU dan Muhammadiyah, ormas Islam yang ada di Indonesia itu sepakat bahwa muslim, apakah laki-lakinya atau muslimah perempuannya, dengan non-muslim itu hukumnya tidak sah menikah. Sebagaimana undang-undang tadi menyebutkan tentang perkawinan nomor 1 tahun 74 bahwa sah dan tidak sahnya perkawinan itu menurut agamanya masing-masing.
Berarti yang bisa menghukumi sah ataupun tidak sah itu adalah dari aspek ajaran agama. Kementerian Agama tadi juga menyampaikan tentang bagaimana satu agama itu yang bisa ditolerir atau bisa disahkan pernikahannya. Kalau pencatatan dua hal yang berbeda antara sah dengan pencatatan. Oleh karena itu kami sampaikan, ini juga sudah diputuskan oleh MK karena saya pernah menjadi ahli di MK itu untuk memberi keterangan bahwa nikah beda agama itu adalah tidak sah. Kalau tidak sah berarti akadnya itu tidak mempengaruhi terhadap adanya hubungan suami istri, artinya tetap adalah orang lain. Andaikan hubungan laki perempuan yang dilakukan sebagaimana hubungan suami istri adalah menjadi zina menurut agama kami, menurut Islam itu adalah selalu melakukan perzinahan, artinya kumpulnya pun menjadi perkumpulan yang haram antara dua laki dan perempuan karena akadnya tidak sah. Artinya kalau dalam tata negara begitu ya, apakah jika dalam agama Islam begitu ya, karena Rizky Febian misalnya dalam hal ini sebagai contoh akan menikah begitu ya dengan agama yang Islam, apakah pernikahannya di negara ini juga tidak sah atau hanya secara agamanya saja yang tidak sah? Ya, tata negara juga tidak sah karena sahnya menurut negara tergantung kepada agama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sah dan tidak sah itu tidak bisa dilakukan oleh negara. Sah dan tidak sah menurut agama. Nah, kemudian ketika agama mengatakan sah, baru negara mengesahkan. Jadi tidak bisa dianggap negara sah tanpa dari agama, sementara agama kita menyampaikan nikah beda agama itu tidak sah. Dan kalau tidak sah artinya sebenarnya perkawinan yang tidak legal, baik secara Islam, secara agama maupun secara negara, ilegal sebenarnya. Oke, tadi yang Jadi disampaikan. beda antara catatan sipil dengan pernikahan ya. Ya ada problem itu sekarang memang pernikahan yang tidak sah itu seringkali catatan sipil mencatat sehingga orang menduganya itu sah. Padahal itu tidak sah sebenarnya. Ini memang banyak polemik ya, banyak perbedaan. Ada yang ingin menyelundupkan tanda petik di dalam pernikahan beda agama di Indonesia ini sehingga masuk dalam pencatatan sipil. Ini sudah ada kekuatan tetap kok melalui keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita ini, maksud Mahkamah Agung, maksud saya bukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maksud saya itu adalah menyebutkan bahwa tentang pernikahan beda agama itu adalah tidak sah gitu ya. Tinggal nanti diturunkan kepada Undang-Undang Catatan Sipil yang kadang-kadang masih melalui pengadilan orang dicatatkan padahal pernikahannya tidak sah. Baik, terima kasih Pak Kiai Kholil atas penjelasannya dari MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Respon daripada MUI, kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan dari MUI, pernikahan beda agama itu tidak sah. Namun juga tidak mengurangi rasa hormat saya sahabat untuk memberikan kepada sahabat-sahabatku bila mana ada pendapat yang lain ya, tolong ditulis di dalam kolom komentar. Dan dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.